paling terpenting, kalau memang ada dugaan kecurangan, saran saya kumpulkan data itu semua, kita dorong masuk dalam proses mekanisme hukum yang ada. Dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya. Si relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Ya itu hak demokrasi. Nah iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome back di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita ada berita terbaru guys, berita info terbaru dari pemilu 2024. Ini ada dari KPU, oke. Ini terbaru. Dan ada yang bilang katanya, Bang, netral lah Bang katanya. Biar kami enak lah lihatnya. Oke, kita netral. Netral banget ya. Langsung kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, let's go. Saya mengerti ya bahwa pertama saya mengerti dan saya juga menghormati semua. Bung Rocky, oke. Kita santai ngopi kita guys, agar gak tegang kan. Yang dimunculkan oleh teman-teman di 01 dan 03, bagi saya itu adalah bagian dari sebuah proses yang memang harus kita hormati juga dan tidak perlu kita halang-halangi. Silakan saja teman-teman mengangkat itu sebagai bagian dari upaya kita untuk membuktikan kepada publik bahwa benar atau tidak. Tinggal sekarang jalankan, lakukan dalam proses mekanisme konstitusi yang ada. Tapi yang paling terpenting, kalau memang ada dugaan kecurangan, saran saya kumpulkan data itu semua, kita dorong masuk dalam proses mekanisme hukum yang ada. Kita pun yang di 02, di 03, 01 nggak akan menghalang-halangi, jalan lakukan saja. Solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Siapa? Pak Jokowi. Assalamualaikum. Ya itu hak demokrasi. Nah iya, monggo. Hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Karena itu kami menghormati atas pandangan tersebut. Akan tetapi jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler. 278 rakyat Indonesia memberi hak pilihnya. Ngopi guys, biar nggak tegang. Tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyup, kebersamaan, dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya. Netral. Karena sini masih ada kekurangan, tidak bisa ditutupi. Tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Karena itu, kalau hak angket itu dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasana yang dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada sebuah suasana yang jauh lebih baik. Ya pemirsa, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Keputusan cerdas Prabowo Gibran.
Tim Paslon 02 belak-belakan untuk lakukan hal ini ke publik soal indikasi kecurangan pemilu 2024. Tonton video ini sampai habis karena masih banyak berita-berita lengkap dan mengejutkan di akhir video ini. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran ajak publik laporkan indikasi kecurangan pemilu 2024. TKN Prabowo Gibran menyatakan segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama proses penghitungan suara pemilu 2024 merupakan bagian dari pengawasan. Seluruh pihak diajak melaporkan potensi kecurangan pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kalau ada potensi kecurangan, protes di TPS masing-masing sekarang lagi masuk di tingkat kecamatan. Persiapkan semuanya. Saya pikir itu jadi bahwasannya ada kontrol publik, monggo. Silahkan, bagian dari proses demokrasi ini, kata jubir TKN Prabowo Gibran, Maman Abdurrahman, Selasa 22/2024. Pada prinsipnya kita menghormati semua yang disampaikan oleh teman-teman ataupun publik bagian dari konteks pengawasan proses pemilu ini menjadi lebih baik lagi ke depan, ucap Maman. 01, 03, Maman menegaskan pemenang dalam pemilu maupun pilpres nanti akan ditentukan lewat proses penghitungan suara secara manual. Satu hal yang saya ingin luruskan bahwa proses legal atau formal atau syariat yaitu ada proses perhitungan manual, ujar dia. Dia meyakini proses penghitungan manual akan berjalan dengan jujur dan adil. Sebab partai politik parpol telah menurunkan saksi-saksi terbaiknya di setiap TPS. Kalau sudah bicara formal atau bicara penghitungan manual, ada sistem di dalamnya yang dimana ada saksi-saksi dari masing-masing partai, masing-masing kandidat, kata dia. Semakin menegangkan, Ganjar Anies bersatu usulkan hak angket untuk teriakan dugaan kecurangan pemilu. Presiden Jokowi dengan tegas lakukan hal ini. Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilihan umum 2024. Usulan tersebut datang dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR yakni PDIP dan P3 untuk menggunakan hak angket mereka. Ganjar berpandangan kecurangan pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar dalam keterangannya Senin 19 Februari 2024. Bahkan Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Cari kesempatan atau kesempitan Ganjar menyebutkan dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini. Menurutnya dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Ganjar turut menyiapkan rencana lain jika hak angket DPR tidak gol. Dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, ujarnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan Partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum. Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid, karena itu saya sampaikan. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut. Ujarnya saat ditemui di kantor THN Anies Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa 22/2024. Anies juga menegaskan koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. Kami semua ini solid, enggak ada yang berubah, Anies Muhaimin jalan terus bersama, tandasnya. Semakin memanas soal dugaan kecurangan pemilu. Kubu Prabowo terang-terangan buat pernyataan begini bagi yang teriak-teriak curang. Sekretaris Jenderal Sekjen sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra, Ahmad Musani mengatakan bahwa usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar terkait dugaan kecurangan pemilihan umum pemilu 2024 tidak diperlukan.
Apalagi bikin menurut gaduh, Muzani, bikin usulan rusuh, untuk hak mengadu angket domba. DPR tersebut masih sebatas wacana. Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket. Nah guys, nah itu betul kata dari TKN Prabowo Gibran. Jadi ya tak usah lah untuk hak angket apaan itu kan. Kira-kira itu bikin gaduh lah, itu mengadu domba anak-anak bangsa. Jadi kasihan lah mereka yang capek-capek lagi kuliah, mungkin ada yang lagi skripsi ya. Ini untuk para elit-elit ya sudahlah. Kalau kalah ya kalah, jangan tak terima kalah. Berjiwa kesatria lah, menerima kekalahan. Nah itu kan kalian kan contoh-contoh pemimpin atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang menjadi panutan untuk masyarakat Indonesia. Jadi memang harus memberikan contoh yang baik, harus menjadi apa itu, jangan menjadi orang yang seolah-olah tak terima dengan keadaan, begitu tamak, wah nauzubillah. Jadi ya sadar, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, introspeksi diri. Nah, gitu. Mungkin bukan rezekinya di tahun ini, mungkin tahun depan. Jadi jangan pantang menyerah. Contoh Bapak Prabowo itu terus mencalonkan diri. Nah, alhamdulillah. Contoh perjuangan dan kegigihan Bapak Prabowo yang pantang menyerah, yang terus berusaha mengikuti pemilu, dan alhamdulillah di tahun 2024 rezeki Bapak Prabowo sampai. Jadi imbasnya untuk masyarakat yang di bawah, masyarakat yang lagi susah mencari makan sesuap nasi, mau kalian suruh demo ke jalan ya kasihan lah, janganlah kira-kira. Pokoknya untuk kalian yang masih waras, masih sehat akal, ya kalian sudah tahu lah, setiap TPS itu kemenangan 02 di mana-mana. Jadi tetap jaga rukun aman Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.